sudah dilupakan. Jadi ada anak manusia di sana, Pak Prabowo Subianto. Seumur hidup, Pak, nggak ada harapan keluar, Pak. Mereka anak manusia, Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali, Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa, Pak? Cuma 12 tahun masih ada Anda. Masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang. Sekarang di penjara Cirebon, Pak Prabowo Subianto. Sedih saya, Pak. Republik ini kok dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Belum habis-habisnya sampai sekarang. Jadi tim penggugat ijazah Jokowi untuk memastikan asli atau palsu sampai hari ini belum ada jawaban. Dan tim penggugat Rismond dan Rice S itu didukung oleh purnawirawan TPUA, advokat, dan tokoh Jawa Barat. Dan nanti kita lihat seperti apa komentarnya. Jadi beliau ini adalah putra-putra kita yang punya ilmu yang cukup untuk melakukan penelitian atau memeriksa untuk meredam rumor yang konon bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Jadi sebenarnya ada bagusnya kalau seperti Pak Jokowi bilang asli, tinggal ditunjukkan. Saya kira begitu jahatnya banyak yang memfitnah Pak Jokowi gitu loh. Tinggal ditampilkan dan diperiksa, bukan cuma ditampilkan doang. Itu, dan saya yakin beliau-beliau ini adalah peneliti. Seperti yang selalu disampaikan bahwa peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Gitu. Jadi saya kira itu prinsip seorang peneliti. Bisa saja salah, tapi tidak boleh bohong. Artinya konsekuensinya mereka siap. Kalau dianggap salah tentu kan dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Dia tidak malu karena itu beliau mengatakan bahwa justru kesalahan itu menjadi referensi berikutnya terhadap ilmu beliau. Dan saya kira semua seperti itu. Saya kira sangat mulia, dan saya kira Pak Jokowi akan namanya bersih. Kan ijazahnya asli, silakan. Kalau hasilnya sudah sepakat semua, bukan sepakat, artinya hasilnya meyakinkan sesuai dengan pakar-pakar ini dan pakar lain, tentu Pak Jokowi semakin namanya semakin bersinar, karena selama ini kan dituduhlah, diapalah, dan beliau selalu mengatakan saya dituduh selalu diam. Itu kita harus akui. Jadi kita berharap ya semoga ada titik terang, dan kita doakan baik Pak Jokowi juga yang menggugat itu sehat walafiat dan tidak ada interest dalam hal ini, ada niat-niat negatif untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Itu. Nah, kalau kita lihat cuplikannya tadi, ya saya secara pribadi ya menilai bahwa Pak Rismond benar-benar nuraninya yang berbicara. Itu, dan dia siap, tidak akan tidak, dan sampai hari ini bahwa belum ada memastikan asli atau palsu,
Tetapi secara saintifik di bidangnya itu ada hal-hal yang perlu dikaji bersama gitu loh. Tuh, dan mereka nyatakan ada sesuatu yang perlu penjelasan. Tuh. Ini sekarang sudah dilupakan. Ada anak manusia di sana Pak Prabowo Subianto. Pak, nggak ada harapan keluar Pak. Mereka anak manusia Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa Pak? Cuma 12 tahun masih ada anak. Masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang. Sekarang di penjara Cirebon Pak Prabowo Subianto. Lebih saya Pak. Republik ini kok dibangun seperti ini akhirnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tinggi. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari lima Pastikan itu Pak, terutama Kapolri itu. Ya. Harusnya Kapolri meminta maaf. Ya. Kapolri ini Listio Sigit Prabowo harusnya meminta maaf. Karena tidak profesionalitas dari Polresta Cirebon tidak menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar, ekstraksi SMS yang seharusnya membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak? Listio Sigit Prabowo. Sedih saya Pak Prabowo Subianto, sedih. Itu aja lah. Ya, kalau masalah kami, apalah kami cuma ancaman 12 tahun saya bilang. Siap. Tentu kami akan lawan. Ya. Siap dan kami akan lawan Pak Jokowi. Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Cukup 2 korban, Bang Tri dan Gus Dur, korban Anda. Pengadilan tetap menghukum orang, tetapi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, hanya ijazah fotokopi. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau kami, apalah kami kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan kita satu bangsa satu tanah. 6 orang yang sekarang mendekam tidak ada harapan, dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Bagaimanalah kita rakyat Indonesia ini, kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Saya kecewa. Subianto. Oke, terima kasih. Jadi Pak Rismon ini itu sangat peduli. Jadi kelihatannya ini hubungannya dengan kasus Vina yang di Cirebon. Dan itu menganggap ada kekeliruan dengan ketidakprofesional dari pihak kepolisian, sehingga mereka sangat prihatin melihat anak yang masih muda belia tapi hukumannya sampai seumur hidup. Itu menghilangkan harapan harapan masa depan sesama bangsa gitu loh. Jadi mereka sangat prihatin melihat kondisi dengan penanganan yang begitu menurut mereka karena tidak profesional. Saya kira kita salut Bang Rismon ini dengan berapi-api yang murni kelihatan, nampak kelihatan. Ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, Ibu Tifa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadila, kemudian sesama Ibu juga, Ibu Kurnia Tri Rayani, yang kami sudah alami ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi Ibu Kurnia Triryani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi
seorang pelapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Barreskrim hanya diperiksa selama 50 menit bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Itu adalah catatan saya menambahkan dari sahabat saya Dr. Rismon bahwa betul-betul terjadi sebuah perendahan hukum. Hukum tidak ada lagi di negara ini. Dan sekarang tambah lagi, ketika kemudian ternyata publik, ketika terjadi konferensi pers Barreskrim, alih-alih kami mendapatkan penjelasan tentang ijazah asli ataupun tidak asli dari saudara Joko Widodo, malah kami dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan yang bahkan sebuah anti klimaks. Tetapi ironisnya, Barreskrim menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu perlu dihentikan penyelidikannya. Artinya apa? Artinya kami yang akan disasar. Kalau Barreskrim mengatakan bahwa ijazah itu identik, itu bahasa yang sebetulnya salah, ya. Tetapi kemudian Barreskrim secara sepihak itu menyatakan penghentian penyelidikan terhadap ijazah tersebut, maka artinya kami akan dikenakan oleh pasal-pasal yang sangat-sangat berat. Padahal kami melakukan pekerjaan kami, hak kami, kewajiban kami sebagai warga negara untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah lebih dari 10 tahun dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah benar saudara Joko Widodo itu memiliki ijazah yang palsu ataupun yang asli? Maka kami secara naluri kami sebagai peneliti, kami mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari jawabannya, bukan untuk menyalahkan, tetapi yang kami lakukan adalah mencari kebenaran. Sekarang yang terjadi adalah pejabat publik sekarang melakukan upaya-upaya melakukan pengalihan terhadap isu ini. Bahkan kami dituduh secara senang-senang, secara sangat kejam. Kami ini terlibat dalam proyek besar dengan uang besar. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya membesarkan anak-anak saya dengan susah payah, dengan uang halal, bukan dengan cari-cari proyek, dengan cari-cari dana besar. Sama sekali tidak. Tetapi bahkan kami, orang-orang biasa ini yang tidak memiliki jabatan apa-apa, kecuali hati nurani kami memanggil kami untuk melakukan penelitian, melakukan observasi, demi untuk seluruh rakyat, demi untuk anak-anak kami, demi untuk masa depan bangsa ini, agar kami tidak terus-menerus dicekam dengan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Dan terlebih dari itu, apabila sebuah kebohongan dilestarikan, maka yang nanti akan celaka adalah anak kami, cucu-cucu kami, cucu-cucu kita semuanya. Karena mereka nanti akan melakukan legitimasi, melakukan pembenaran terhadap setiap kebohongan, setiap pemalsuan. Itu yang sangat tidak kami inginkan. Oleh karena itu, maka dengan segala keterbatasan kami melakukan perjuangan ini. Dan spesifik saya sampaikan kepada wakil rakyat, anggota DPR, Ibu Irma Suryani Caniago. Ibu Irma, tega-teganya Anda menuduh kami, tega-teganya Anda mencaci maki kami, sebagai pengacau, sebagai penghinaan bangsa, tega-teganya Anda sebagai ibu, sebagai perempuan, mencaci maki saya sesama ibu yang ingin menegakkan kebenaran di negeri ini. Kami bukan pengacau, kami bukan pengkhianat bangsa, kami hanya ibu biasa, perempuan biasa yang ingin menjaga masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami ingin menjaga bangsa ini dengan segala keterbatasan kami. Yang mengacau, yang berkhianat itu adalah yang mampu untuk membohongi kami semua rakyat, seluruh rakyat. Yang menjadi pengacau, yang menjadi pengkhianat bangsa, itu adalah orang yang mampu menggunakan dokumen yang tidak legal demi untuk meraih jabatan. Dan kami sangat khawatir, kalau ini tidak segera diungkap, maka ini akan menjadi sebuah legitimasi, sebuah pembenaran. Dan itu yang menjadi perjuangan kami. Dan kami punya hak hukum untuk melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo bukan hak hukum, tetapi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kami hanya sederhana saja
seperti yang terjadi pada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Sugi. Ingin bertanya tentang kejelasan ijazah. Sederhana saja, Pak. Tunjukkan ijazah itu kalau Anda satria. Tunjukkan saja. Ijazah Anda tunjukkan, selesai semuanya. Tunjukkan saja ijazah Anda, selesai semuanya. Kenapa harus mengorbankan uang pajak yang kami bayar dengan darah dan keringat kami untuk menyelenggarakan semua ini? Kenapa Anda tega, Pak, membuat 287 juta rakyat Indonesia dan seluruh anak cucu kami terus-menerus bertanya? Anda sudah mendapatkan semuanya. Anda sudah mendapatkan jabatan, sudah mendapatkan kekayaan, sudah mendapatkan semuanya. Bahkan Anda pensiun sampai meninggal juga kami bayar dengan pajak kami, dengan darah dan keringat kami. Kenapa Anda masih tega? Kenapa Anda masih tega untuk menyandera kasus ini? Kenapa Anda masih tega? Kalau memang Anda punya ijazah asli, Pak Saudara Joko Widodo, tunjukkan kepada kami, selesai masalah ini. Biasa Ibu Tifa ini, jadi seorang ibu, seorang perempuan, apalagi ibu-ibu ini merasa sedih karena dia berjuang demi mencari sesuatu kebenaran tanpa neko-neko, tanpa ada dari belakang, tanpa tujuan ada proyek besar dan lain sebagainya, tetapi mereka dituduh bahwa itu adalah proyek besar. Mereka sangat sedih dan melihat bagaimana keputusan dari Bareskrim juga menjadi sangat prihatin dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bareskrim itu. Dan beliau betul-betul melangkah untuk hanya mencari kebenaran, ijazah itu asli atau tidak. Itu yang jadi titik fokusnya. Jadi memang ya kami masyarakat ini ya, masyarakat biasa yang jauh dari pusat informasi sana, yang tidak pernah berpikir, tidak pernah kepikiran, walaupun berita-berita di awal itu bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, tidak pernah masuk di benak saya gitu loh itu awalnya. Tetapi dengan kencangnya ini masalah untuk diselesaikan dan tidak diperlihatkan, itu muncul tanda tanya, ada apa gitu loh. Barang sepele seperti itu, tapi ini ribut, menjadi ribut di mana-mana. Kita kadang-kadang ketemu orang, perbincangannya itu lagi. Jadi ini sebenarnya betul-betul menggegerkan se-Indonesia. Jadi bukan cuma di Jakarta sana, kami di sini ya sering ya di antara kita juga berdebat. Karena itu tadi bahwa ya satu sisi sulit untuk dipercaya, tapi satu sisi kok jadi aneh-aneh ya, kok tidak bisa diperlihatkan bahwa ada hukum, ada apa segala. Iya, kalau mau dijahati itu bisa dipakai. Tapi kalau hanya mau dilihat, apalagi masyarakat yang nyata-nyata bayar pajak untuk membiayai Pak Jokowi dan keluarganya, itu kan ya apa salahnya? Ini kan bukan barang rahasia, dan itu juga bukan mau dirobek, bukan mau diapain. Saya kira ya kita berharap semoga Pak Jokowi sehat dan logo mau diperlihatkan semua. Jujur, kami masyarakat Indonesia, kalaupun itu palsu, walaupun tidak bisa diterima akal, itu juga tidak mempengaruhi apa yang sudah lalu gitu loh. Tetapi memang dengan kejujurannya Pak Jokowi itu kan membuat justru menyelesaikan polemik yang menjadi bahan juga di masyarakat jauh sini itu. Dan kalau asli, dan saya yakin asli gitu loh, ya kan membersihkan dan semakin cemerlang begitu
kuatnya Pak Jokowi digoncang kiri kanan padahal ijazahnya asli. Jadi itu. Oke, kita tunggu dan kita berharap dua-dua dan ada jalan keluar yang tepat. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Apa kata Res? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang sudah sejak awal sangat concern dengan masalah bangsa ini. Dan kami juga sangat mendukung 8 poin yang sudah disampaikan pada tanggal 17 April yang lalu di Jakarta Utara. Kebetulan saya juga hadir di sana, terutama juga adalah poin ke-8, ya, bahwa kita harus memaksudkan yang namanya UPAPA atau Wapres gitu. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua, hari ini kami juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada gerakan aksi umat melawan ketidakadilan atau GAUMKA di Bandung ini, dan semoga kota Bandung ini itu akan menjadi pionir bagi daerah-daerah yang lain. Hebat. Kenapa? Karena Bandung selalu menjadi pionir, ya. Dulu ketika belum ada teknologi yang sampai menembus mancanegara, di Bandung inilah siaran pertama dari Malabar itu dipantai luaskan ribuan kilometer sampai ke Belanda. Ibu yang berusia 81 tahun pasti menjadi saksi ini, dan salah satu yang kemudian menjadi saksinya adalah waktu itu ada seorang namanya Gusti Nurul. Gusti Nurul itu ada penari dari Mangkunegaran. Beliau itu menari di negara Belanda dengan iringan gamelan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Kenapa bisa sampai ke kenapa siaran dari Mangkunegaran itu di sounding sampai ke, kalau sekarang istilahnya di streaming, itu melalui Malabar, melalui Bandung. Itulah yang kita bangkitkan lagi dari Bandung, kawasan dari dibukanya teknologi. Dan saya berterima kasih sekaligus untuk teman-teman dari Bandung, ya, para peneliti. Sudah mulai muncul beberapa nama, ya, dari ITB, nanti juga insya Allah dari Unpad dan kampus-kampus yang lain, untuk ayo bangkit bersama. Kalau Bandung ada halo Bandung, insya Allah nanti teman tadi dari Surabaya, ya, Pak Roni, nah itu akan juga barusan datang dari Surabaya itu, ya, untuk kemudian membakar semangat. Karena kepahlawanan itu tumbuh dari Surabaya. Bagaimana mobil dan Brigjen Malabi itu kemudian kita serang ketika ada peristiwa 10 November di Surabaya. Itu adalah cikal bakal dari TNI, cikal bakal bapak-bapak yang ada di samping kita ini, Pak Purnomo, Pak Narko, dan juga seluruh bapak-bapak dari pernawiran yang ada, luar biasa. Dan hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa saya ulangi supaya tadi clear, ya, gitu. Insya Allah hasil dari penelitian atau keputusan dari Barreskrim itu kita tolak dengan ilmiah, dan itu telak sekali tolaknya. Karena mereka mengatakan ijazah Joko Widodo itu identik dengan kebohongan. Tidak ada 3 pembanding ijazah itu disampaikan, nggak ada. Jadi kita nggak pernah ngerti. Mungkin identik dengan yang sama-sama palsu. Karena tidak pernah. Dan terbukti apa? Saya kalau sengaja mencari sampel yang sudah dikenal itu pendukungnya Jokowi. Seseorang namanya Pronojiwo. Pronojiwo itu adalah yang mengaku sahabat Jokowi, tapi dia juga menjadi komisaris di PTPN. Jadi dia pejabat publik. Sah kita buka. Karena pejabat publik itu harus bisa dibuka. Yang kedua adalah Insinyur almarhum Insinyur Hari Mulyono. Itu ditujukan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Ijazahnya saya bandingkan juga. Satu lagi adalah Ibu Sri Murtiningrum. Itu temannya, karena dia bukan pejabat publik, tapi saya nggak tahu apakah dia pejabat publik atau enggak. Maka wajahnya kita tutup, tapi ijazahnya kita buka. Ketiga itu ijazah nomor 1115, 1116, 1117 tidak identik dengan ijazah Jokowi nomor 1120. Detailnya nanti malam saya ulangi lagi secara detail di iNews, di Rakyat Bersuara. Saya bersama Dr. Tifa, insya Allah bersama dengan Mas Ahmad Kosinudin, Pak Ahmad. Ya, itu kita akan tampil bersama, ya, gitu. Dan previewnya sudah ada di sahabat saya di kanal Sentana. Itu sudah kita paparkan di sana. Tapi nanti malam saya tunjukkan. Dan saya mau izin, saya pakai pembukaannya sederhana. Saya tunjukkan dengan pagelaran wayang. Wayang itu identik kayak apa? Jadi saya nanti akan buat 2 wayang yang identik dan wayang yang tidak identik. Jadi biar masyarakat ngerti gampang. Oh, itu identik. Tambah rame nih, Bang. Saya ingin menyampaikan bahwa jangan mau dibohongi lagi. Kami dan masyarakat Indonesia itu mau dibohongi lagi. Sampai kapanpun, insya Allah Bapak
Insya Allah, tapi ini insya Allah yang kurang bagus. Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya. Nggak ada. Tidak ada. Dia selalu menjanjikan nanti di pengadilan. Pengadilan yang mana? Pengadilannya sudah ditutup sama dia. Iya, jadi pengadilannya itu Solo itu tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Yang punya kewajiban menunjukkan ijazah adalah ketika dilaporkan TPUA di Barreskrim dengan jahatnya, dengan liciknya, yang di Barreskrim ditutup prosesnya. Padahal tidak berat yang menutup itu. Dan justru hanya kalimat identik di Barreskrim itu langsung tadinya mau digunakan di Polda Metro Jaya untuk mengkriminalisasi kami ini. Saya, Pak Rizal Fadila, Dr. Tifa, Dr. Esmon, Bu Kurnia, Pak Egy Sujana, dan lain sebagainya. Mungkin Pak Maid juga nanti sebentar. Ya, itu. Jadi jahat banget. Itu langsung mau dikriminalisasi. Maka, izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menulis surat. Kami akan cabut BAP-nya. Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamaikan dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu. Tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Dia di BAK, berita acara itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Purnawirawan TNI, terima kasih kepada gerakan Aksi Umat Lawan Ketidakadilan di Kota Bandung. Kita tunggu gerakan dari kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Merdeka! Iya, itu Bang Rui Suryo. Datanya sudah lengkap untuk membuktikan, dan hasil Barreskrim itu mereka tidak tidak bisa terima. Saya tidak bisa bilang tidak dipercaya, tapi mereka tidak bisa terima, entah alasannya apakah belum puas atau belum lengkap atau belum cukup menurut beliau. Dan dikhawatirkan akan dikriminalisasi gitu, sehingga mereka berinisiatif untuk mencabut BAP-nya supaya kasusnya tidak berjalan itu. Nah, kita masyarakat kita hanya bisa melihat, mendengar, dan tidak bisa mengomentari lebih dalam, yang tentu memerlukan satu pemahaman, pengetahuan, dan data gitu loh. Kecuali hal-hal seperti tadi yang ijazahnya kok tidak diperlihatkan, saya kira wajar-wajar aja. Tapi yang sifatnya memerlukan suatu data, ya kita tidak punya kemampuan untuk menjawab itu atau mengomentari gitu loh secara dalam. Oke, kita lanjut di pembicara keempat itu Bang Rizal Fadila. Aduh, Pak Kati terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentu saja adalah bahwa apabila para ahli dan teman-teman kita, Dr. Ismon, Dr. Roy, Dr. Tifa masih kuat, masih yakin, Selalu masih terus memperjuangkan. Saya kira kita yang punya profesi lain termasuk di bidang hukum akan membersamai dan akan terus berjuang sampai suksesnya perjuangan itu. Yang kedua, bahwa PPUA yang dalam keputusan Barreskrim yang dibacakan dan disampaikan oleh Dirti menghentikan penyelidikan dan menyatakan bahwa tidak dipenuhinya unsur-unsur pidana, bukan sebagai tindak pidana, itu meyakini dan menyatakan sebagai satu penyesatan hukum. Itu tidak benar. Bahkan seorang mantan wakil Kapolri, Pak Nugro Seno, sudah menyatakan bahwa tidak ada hak hukum untuk menghentikan penyelidikan, karena itu melanggar kitab undang-undang hukum. Saya kira ini poin penting yang perlu dikaji lebih dalam, sehingga keputusan dari Dirti Bidum itu
adalah keputusan yang sesat. Oleh karena itu TPUA telah menyampaikan surat ke dua bagian dari Mabes Polri, yaitu satu Karo Wasidik Mabes Polri tentang keberatan dan usulan adanya gelar perkara ulang yang disebut dalam Perkapolri 6 tahun 2019 itu dengan gelar perkara khusus. Itu usulannya. Dan yang kedua kepada Inspektorat Pengawasan dan Hukum Dirwasum Mabes Polri, karena sebagai pengawas harus mengawasi kerja daripada aparat khususnya di tingkat Mabes Polri ini. Dan lebih jauh lagi sebenarnya tuntutan kita bukan hanya sekedar melakukan gelar perkara khusus atau pengulangan dari gelar perkara, akan tetapi menuntut juga bahwa Dirtipidum dan para pejabat lain yang terlibat di dalamnya itu telah melakukan perbuatan kriminal, telah melakukan perbuatan pidana yang klasifikasinya adalah obstruction of justice. Jadi bukan hanya sekedar kita mengoreksi dari penyesatan informasi atau keputusan, termasuk uji forensik yang tidak sesuai dengan syarat standarnya, tapi juga menuntut lebih jauh lagi bahwa Dirtipidum dan siapapun yang terlibat di dalamnya dalam proses itu telah melakukan perbuatan pidana yang namanya obstruction of justice. Saya kira ini juga tuntutan berikutnya, karena walaupun bagaimana namanya kepolisian itu bukan jaminan akan kebenaran. Bahkan banyak fakta dan data pengalaman justru penyesatan hukum juga terjadi oleh penegak hukum. Jadi penegak hukum menjadi penenggak hukum, gitu ya. Sehingga menjadi berlebihan dalam menempatkan hukum yang seharusnya. Oleh karena itu tuntutan kita adalah seperti itu. Selanjutnya terakhir, apa yang dilakukan oleh TPUA, dilakukan oleh para ahli, dilakukan oleh para kuasa hukum yang dipimpin oleh Pak Ahmad Fasinuddin ini dan yang lain-lain, itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Oleh karenanya tentu tidak mudah untuk mematahkan perjuangan aspirasi itu. Dan dengan dukungan para berbagai elemen publik, elemen masyarakat, termasuk para kiai, para ulama, para aktivis sama di Jawa Barat ini langsung dikomandani oleh Kiai Haji Atian Alidai. Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk sampai membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo bukan ijazah asli. Yang diawali skripsi Joko Widodo bukan skripsi asli. Kesananya itu adalah presiden palsu. Dan sebagai presiden palsu, rakyat Indonesia telah dibodohi oleh perilaku seorang presiden yang dikategorikan palsu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kejam-kejam semua. Iya, intinya sama tadi bahwa apa yang diputuskan oleh Bareskrim, Polri Metro Jakarta, Polda Metro Jakarta itu mereka tidak akui, tidak terima dengan berbagai alasan yang cukup dari sisi hukum. Itu, dan intinya Pak Rizal Fadila ini akan berencana mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Saya kira itu intinya. Pada poin substansi hampir sama semua. Oke, kita